Udah ya? Halo semuanya, selamat malam. Sekarang kita belajar struktur padatan. Oh ya, highlight aja di sini kalau misalnya aku ada yang salah, bilang langsung, interupsi aja. Sama ini, mungkin kalian bingung sama materi ini. Ya mungkin gak juga, tapi materi ini teman kita main sama itu bab dulu waktu SMA, dimensi 3 itu, sama Pythagoras. Gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama itu ya padatan. Jadi padatan ini banyak banget, macamnya tuh banyak banget. Nah, yang sekarang kita pelajari itu kristal sama amor. Nah, bedanya kristal sama amor itu apa sih? Kristal itu dia tuh lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih rapi gitu daripada amor. Nah, maka dari itu kristal itu lebih susah rapuh gitu lah, ya gitu. Nah, di struktur padatan ini kita nanti bakalan belajar hitung-hitungan, bakalan belajar hafalan, jadi bang. Oke, kita mulai langsung. Pertama, sorry. Suara kamu tuh kayak kresek-kresek gitu deh kalau di aku. Oh, iya sih, iya makanya aku ya bentar ya. Oke. Bentar ya. Iya. Udah ya. Halo. Belum sih. Kamu ini masih pakai dua device. Kalau gini udah. Udah. Bentar. Udah lebih jelas. Udah. Udah, Bian. Kalau kayak gini. Oke, awal kali ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar struktur padatan. Nah, struktur padatan itu di bab ini, di TDW ini juga gitu lah. Ya, ada kristal sama amor. Nah, bedanya kristal sama amor itu apa? Kristal itu dia itu lebih kuat daripada amor. Kenapa bisa gitu? Kristal lebih kuat dari amor itu karena dia itu lebih terstruktur, lebih rapi. Ya, pokoknya dia itu lebih. Ya, kita lihat aja nanti ya waktu belajar. Nah, terus lagi si kristal sama si amor ini dia tuh nanti dibagi-bagi lagi gitu tiap unit-unit selnya itu. Kalian bingung nggak apa itu unit sel? Kalau bingung kita langsung ke selanjutnya. Nah, di sini ada di sini kayak yang tadi aku bilang, kristal itu dia tuh lebih kuat, lebih kokoh, lebih rapi daripada amor itu. Nah, ini ada yang aku bintangin, dia tuh PC. PC itu maksudnya bintang-bintang ini namanya PC. Nah, biasanya kalau di textbook itu namanya status point. PC itu penting PC. Nah, terus di sini kan berulang. Nah, setiap perulangan itu namanya unit cell. Nih, jadi misalnya aku bikin unit cell namanya unit cell bintang. Jadi suka-suka aku dong kan aku bikin. Jadi ini error. Enggak ya? Suaranya kayak gitu, kayak apa sih, kayak kurang jelas gitu Biu, atau nggak tahu di aku doang atau gimana guys? Gimana nih channelnya?
Iya, aku juga. Kayak agak robot gitu loh kayak. Gitu. Oh, gimana ya? Udah atau belum? Ya tapi sok lanjut aja. Gimana sih, terganggu tangannya? Kalau enggak, gimana? Gimana nih suara aku? Halo, dengar apa enggak? Masih agak ngebut sih, Bin. Iya dengar sih tapi kurang jelas gitu. Oh, benar. Kayaknya aku belum lihat yang ini deh. Halo. Nah, Ini lumayan keren, Bin. keren. Ya lumayan jelas tadi. Halo, Bi. Halo, udah. Udah, Bin. Oh, Cakep. udah ya? Iya, udah. Udah belum sih? Aku nggak dengar. Udah. Udah, Bi. Sudah Udah cakep jelas banget. Oke, suaranya. lanjut ya. Iya. Nah, di sini kita belajar kristal. Kayak yang tadi aku bilang, aku misalnya bikin unit cell sendiri. Nah, unit cell ini aku kasih nama unit cell bintang. Nah, jadi kan suka-suka aku ya, dia tuh mau kayak gimana bentuknya. Nah, misalnya unit cell aku itu ngulangnya tiap 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak? Apa aku highlight? Ini 1, 2, 3, 4. Ini misalnya satu unit cell aku. Nah, kayak yang tadi aku bilang, lattice yang berulang namanya unit cell. Nah, jadi ini namanya unit cell aku, misalnya. Itu, paham atau enggak? Aku agak terganggu sama device nih. Ada yang masih bingung sama pengertian kisi sama unit cell? Kalau paham, bilang paham dong, biar aku bisa lanjut. Paham, Bin. Oke. Nah, di sini ada pernyataan juga, aku ngambil dari textbook ya, BTW. Unsur yang sama, dia itu kayak terikat satu sama lain gitu, lattisnya, kisinya. Nah, jadi maksudnya itu gimana? Jadi misalnya ini kan lattice, aku kasih nama ini kisi 1, kisi 2. Nah, antar kisi 1 sama kisi 2 itu terikat. Nah, gini. Aduh. Ya, intinya dia tuh terikat gitu. Nah, nanti juga antar unit cell dia juga terikat. Jelek banget. Ya, pokoknya gitu. Oke. Ya, paling nggak itu gambaran tentang unit cell sama kisi. Gitu. Oh ya, kalau aku nangkepnya dari kalimat ini juga tuh, misalnya ada unsur NaCl. Nah, NaCl itu kan berarti kan gabungan dari natrium sama klorin, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya digambar, itu jadi natrium sama klorin tuh punya ukuran yang beda. Gitu, kalau aku nangkep dari kalimat itu juga. Gitu. Oke, mungkin masih agak abstrak, kita bisa lanjut. Nah, unit cell pertama. Ini namanya simple cubic atau bukan orang-orang sih, atau textbook bilangnya juga primitif kubik. Nah, simple kubik ini tuh bentar. Nah, simple kubik ini tuh dia tuh yang paling sederhana daripada kubik-kubik nanti yang mau aku jelasin. Nah, kenapa sederhana? Dia tuh sederhana karena kita lihat juga ya yang lain. Nah, yang lain tuh kayak gini. Nah, kayak gini juga. Kan ribet ya kalau dilihat. Jadi kita lihat ini sebagai kubik paling sederhana. Gitu. Nah, karakteristiknya tuh apa aja? Yang pertama, nih kalian bisa lihat sendiri lah ya di sini jumlah atom 1, bilangan koordinasi 6,
panjang rusuknya sama kayak 2R, efisiensi 52%. Nah, ini semua tuh dapat dari mana? Aku jelasin ya, dapat dari mana jumlah atom. Gimana sih? Oh ya. Nah, jumlah atom 1. Sekarang kita bayangin, ini ada kubik. Ya, ini emang kubik. Iya sih, aduh ngapain sih? Ya, ini ada kubik. Nah, di kubik ini, bentar, aku ada telepon dari ayah. Halo, masih ada kan orang-orang? Duh, sorry banget. Jawab dong kalau ada. Masih, Bin. Halo. Ya, aduh ada telepon. Nah, di sini ada jumlah atom simple cubic tuh 1. Nah, jumlah atomnya 1 tuh dari mana? Nah, kita lihat di sini ada kubik. Kubik itu dia punya sisi, punya sudut, punya rusuk, dan lain-lain. Tapi, si atom ini dia itu menempati bagian corner, bagian sudut. Nah, jadi tiap sudut kubik itu ada atom yang yang bertempat di situ. Nah, ini ada yang aku biru-biru ini atom. Nah, kita tahu satu atom tuh dari mana? Nah, tentu dari jumlah atom di satu kubik ini. Maksudnya satu kubik tuh kubik yang bagian dalam ya. Jadi, misal kamu ada di dalam ruangannya berbentuk kubus, terus abis itu kamu lihat di tiap sudutnya itu ada kayak potongan bola. Itu. Nah, jadi potongan bolanya itu ada berapa? Kalau misalnya kita bayangin, coba kita sekarang mulai berimajinasi semuanya sekarang. Ini kan ada satu bola. Aduh, gimana sih? Ada satu bola. Nah, di satu bola ini, dia tuh dibagi, jadi ada berapa bola? Jadi ada berapa kubus satu bola itu? Misal kita bayangin di sini ada kubus kotak. Di sini ada kubus, di atasnya kubus. Di sampingnya kubus ini ada kubus. Pokoknya dari segala sisi kubus itu ada kubus. Nah, jadi satu bola itu kan dibagi jadi 8 kubus. Iya atau enggak? Iya kan? Coba kalian ada yang kurang sama bahasa aku? Iya, Bin. Ya, Iya benar. ya kan ya. Jadi satu bola ini dibagi di 8 kubus gitu. Makanya dan semua ini sama ya ceritanya. Jadi totalnya jumlah satu atom itu ada 1/8. Ini bagian bola dikali ini ada berapa bola? 1, 2, 3, 4, 8. Yeay, jadi jumlah atomnya itu 1 atom. Gitu. Ada yang kurang paham? Atau aku kecepatan? Atau gimana? Aman, Bin. Oke. Aman ya jumlah atom. Habis itu kita, gimana sih? Ini sekarang kita bicara bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi itu maksudnya itu apa? Kan kita, misalnya aku berdiri di salah satu bola ini. Nah, ada berapa sih bola yang paling dekat sama aku? Kita sekarang coba hitung ya. Misalnya aku misalnya bola. Aku adalah bola. Nah, terus di belakang aku ada satu bola. Ya kan? Depan aku ada satu bola. Samping aku ada satu bola. Sampingnya lagi satu bola. Atas satu bola. Bawah satu bola. Nah, udah kan? Masa mau di sini? Gak mungkin kan? Kan ingat ini misalnya
P, ini P, ini kan P akar 2. Nah, jadi kan nggak paling deket. Nah, jadi ini nggak set. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari itu bilangan koordinatnya ada 6. Gitu. Ada yang kurang ngerti? Atau aku kecepatan? Bilangan nasib itu apa? Buat apa? Buat apanya sih aku kurang tahu ya. Cuman kenapa ya? Cuman ada sih kayak dijelasin gitu. Bilangan koordinasinya tuh ada gitu. Gimana menjawab atau enggak? Kurang ngerti sih aku. Makasih, Bin. Oke. Nah, terus A sama dengan 2R. A itu apa? A itu rusuk. Ini A. Nah, ceritanya itu orang yang bikin gambar ini, kan ini yang bikin bukan aku ya, karena aku nggak bisa gambar. Yang bikin gambar ini, gambar si kubus ini, dia tuh pengen memudahkan kita untuk memahami bab ini. Jadi sebenarnya itu gambarnya tuh kayak gini. Aku scroll. Nah, kayak gini gambarnya tuh kayak semua atom itu saling bersentuhan sebenarnya. Gini. Tapi karena si pembuat gambar ini pengen kita paham, jadinya dikasih space. Ini, gitu. Coba ya aku gambar salah satu sisi kubus. Itu persegi. Jadi kan gini ya gambarnya. Mantap. Iya, gini kan. Yang mana ini jadikan seperempat lingkaran. Jadi ini kan R. Ini kan R. Iya kan? Nah, dari sini kita bisa dapat panjang rusuk si kubus itu sama dengan 2R. Gitu. Jelek banget. Gitu. Ada yang kurang ngerti atau mau nanya? Ngerti lah ya. Oke. Sekarang efisiensi. Gimana sih? Aku nggak tahu kalau di kelas kalian nyebutnya tuh efisiensi atau apa. Aku nggak tahu tapi apa ya? Pokoknya dia tuh persen volume atom yang ada di dalam suatu kubus. Di sini aku nyebutnya efisiensi. Aku juga kurang ngerti namanya kalau di kelas-kelas kalian. Nah, efisiensi itu cara ngitungnya gimana? Nah, tadi kayak aku udah bilang, efisiensi, aku asal aja pakai logo ini kayak fisika. Males nulis efisiensi. Nah, efisiensi di sini, karena aku tadi udah bilang, dia itu volume si atom. Nah, ini kan bisa dilihat efisiensinya itu volume si atom dibagi volume kubus total. Nah, bentar. Kita sekarang mau ngitung ya. Aduh, panjang. Oke, nggak apa-apa. Nggak panjang sih kalau ini. Ini volume si atom. Volume si atom berarti kan atomnya kan bentuknya bola, ya kan? Cuman atomnya ada 1/8 bola. Nah, tapi dia kan ada 8, nah jadi dia satu atom. Oke, jadi kita kayak ngitung volume satu bola. Bukan begitu? Oke, iya. Jadi kita ngitung volume bola itu apa sih? 4/3 pi, jelek. Gimana sih bikin? Nah ini, pi R pangkat 3. Nah, kalau volume si ini, apa sih? Volume si kubus, dia berarti kan A pangkat 3. Nah, oke. Dari sini kita bisa ganti si A-nya tuh sama kayak 2R. Ini 3-nya aku pindah ke penyebut ya. 2R ya, jadi 8R kuadrat. 8R pangkat 3. Ini kan, ini pi. Oke, ini R pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa nyoret ini. Ini dicoret sama ini. Udah nanti kalian dapat 52%. Bentar, aku juga ngitung.
Nah, benar, dapat 52%. Ada yang bingung? Yang bingung langsung interupsi aja. Ada yang bingung nggak? Nggak lah ya, lanjut ya. Oke, ini mana sih kursornya? Oke, kita lanjut. Nah, yang unit cell kedua, ini ada body center kubik atau bahasa Indonesianya itu kubus berpusat badan. Maksudnya kubus berpusat badan tuh gimana? Jadi, kayak tadi, kayak simbol kubik, dia itu ada 1, 2, 3, 4, ada 8 di tiap sudutnya. Tapi dia tuh di pusat kubiknya itu juga ada itu, ini kelihatan nggak? Ini. Nah, dia nih yang ada di pusat, makanya disebut unit cell ini disebut kubus berpusat badan. Itu. Nah, aku jelasin lagi, jumlah atomnya ada 2, ya kan? Nah, tadi kan kita udah ngitung yang simple. Simple kan ada 1, ya kan? Yang dari pojok-pojoknya itu, yang 1/8 dikali 8. Nah, di sini ada tambahan lagi. Tentunya yang di tengah ini BTW ini di tengah ya. Di tengah tentunya ada 1. Jadi jumlah atomnya ada 2. Gitu. Pada ngerti kan? 1 ini dari 1/8. Tiap atom yang masuk di ini kan 1/8 yang masuk di kubus dikali 8, ada 8 atom. Tambah 1 tuh yang ada di tengah, jadi 2 atom. Gitu. Pada ngerti nggak? Kalau ngerti bilang ngerti gitu. Ngerti. Oke, sip. Thanks. Ngerti. Ini ada contoh unsur yang yang bentuknya itu kubus berpusat badan, yaitu ada krom, Cr, ada besi, Fe, sama platinum. PT ya kalau nggak salah, platinum. Bentar, apa itu, Bit? Iya, gimana? Tadi contoh senyawanya. Kenapa contoh senyawanya? Ya, yang tadi yang disebutin. Oke. Ya, ini ada krom, besi, sama platinum. Ya, udah. Udah. Ini ada krom, besi, sama platinum. Terus mungkin bukan kalian sih, tapi aku tuh kayak bingung juga, bisa nggak sih unsur-unsur ini tuh bentuknya yang lain juga. Tapi aku belum nanya dosen karena nggak tahu, nggak ada waktu. Ya, sibuk. Nah, terus ini ada bilangan koordinasi 8. Nah, sama kayak tadi, bilangan koordinasi itu menunjukkan bilangan atau jumlah atom di sekitar suatu atom. Kayak ini. Kalau ini kita lihatnya ini, yang di tengah ini. Atom yang di tengah ini, dia itu paling dekat ada berapa? Maksudnya, ya paling dekat. Ini aku misalnya kasih nama atom tengah ya. Nah, atom yang aku merahin ini, dia itu paling dekat ada berapa atom? Nah, ini kan ada 8 kan, yang udah ada tarik garisnya ini. Itu bilangan koordinasi dari dari unit cell BCC. Gitu. Udah lah ya, paham ya? Sama kayak tadi yang bilangan koordinasi, yang paling dekat. Udah ngerti? Biu mau nanya dong. Tadi Ya. aku kelewat efisiensi itu apa ya? Efisiensi, aku sebenarnya nggak tahu namanya kayak kalau di kelas kalian apa. Tapi aku nangkepnya tuh kalau dari bacaan yang di website, dia itu namanya efisiensi. Terus maknanya itu dia volume atom yang ada di dalam kubus itu. Misalnya ini kan ada 2 atom kan di satu kubus ini. Nah, jadi efisiensinya itu volume 2 bulatan dibagi itu volume kubus. Itu. Ngerti Oke, nggak? makasih. Ngerti. Yes. Beda ya sama density sama massa jenis. Kalau massa jenis kan massa
masanya atom per volume total. Kalau ini volumenya atom, bukan masanya atom. Gitu. Nah, terus ini kita juga ngitung A. A itu tadi apa? Itu ya. Apa sih? Rusuk. A-nya ini kalau aku tulis yang bagus sama dengan 4R per akar 3. Bener gak sih? Salah ya? R-nya di bawah. Iya gak sih? Enggak sih ya, bener ya. Bener, Bin. Sebentar. Kenapa aku takut? Ya benar. 4R per akar 3. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Aku jabarin ya, dapat dari mana. Ini misalnya ada ini diagonal ruang. Ini, ya kan? Yang di tengah nih itu atom yang di tengah tadi. Diagonal ruang. Nah, ini kan R. Ini kan R. Maksudnya panjangnya ini. Jadi panjangnya ini kan 2R. Ya kan? Nah, ini juga. Aduh, gimana? Ya gini. Ini kan R juga sepanjang dari ini sampai sini. Ini juga dari ini sampai sini R. Nah, jadi bentar, kita ganti warna. Nah, jadi kita bisa dapat A sama dengan 4R per akar 3 itu gimana? Sebelum itu, kita kan berarti mau dapat ini kan A. Ini aku gambar yang ini ya. Ini, aku gambarin ini. Ini, buat yang masih bingung, aku gambarin yang sisi tengah. Aduh, yang ini, aku gambarin ini. Udah, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita zoom yang sini, ini, kan ini kita tadi misalin A. Ini juga A. Jadi ini kan apa? A akar 2. Ya nggak sih? Pakai Pitagoras biasa. Ya kan? Nah, kita bisa geser ke sini. Duh, mana? Nah, jadi ini kan A akar 2. Nah, gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat, ini aku kuadratin ya. A kuadrat plus 2A kuadrat sama dengan, ini kita hitung. Ada R, ada R, ada R lagi, ada R lagi. Jadi ada 4R. 4R dikuadratin 16 R kuadrat. Nah, udah tinggal kita operasi bilangan kayak biasa. 3A kuadrat sama dengan 16 R kuadrat. Tadi kita kan mau nyari itu ya. Mau nyari, aduh jelek. Mau nyari A-nya kan. Udah nanti A-nya dapet. Aduh males banget nulis. A-nya dapat 4R per akar 3. Ada yang kurang ngerti sama cara dapat A-nya? Apa udah ngerti semua? Ngerti lah ya. Oke. Aku anggap ngerti ya kalau nggak ada yang tanya. Nah, sekarang yang terakhir dari BCC ada efisiensi 68%. Nah, efisiensi ini dari mana? Ya kayak yang tadi aku bilang, efisiensi di yang aku maksud sekarang itu volume atom dibagi volume kubus gitu. Ini mau dibuktiin juga atau enggak? Terserah kalian sih, maunya gimana? Mau. Ya, mau ya. Oke, aku kasih space. Kok macet? Bentar ya macet. Wow, macet. Nah, udah. Ini kenapa kursornya ke sana?
Bentar ya, sorry banget yang tutor malam ini. Bentar macet, sorry banget. Nggak apa-apa kok, santai aja. Oke. Udah. Oke, lagi loading. Kenapa ya? Lama banget sumpah. Semangat Bintang. Iya, ini siapa? Nggak kedengeran. Nggak tahu namanya. Wina tuh Wina. Gimana? Enggak, tadi yang semangatin si Wina. Oh. Sumpah lama. Iya, udah. Yes, mantap. Belum ternyata dibohongin. Ya pokoknya aku mungkin bisa dekte ya. Tapi nggak enak banget dekte. Hmm. Iya, udah. Udah tapi sedikit lemot. Ya ini. Udah ya. Sumpah dah. Mungkin aku bisa dekte ya di sini sedikit. Efisiensi kalau di body center itu dia tuh volume si atom dibagi volume kubus. Nah, tadi kita kan udah tahu kalau jumlah atom di BCC itu ada dua kan. Nah, kayak yang tadi yang di pertama yang di simpel kubik, kalau misalnya volume atom di sini tuh volume ada dua atom dibagi volume kubus, tapi nanti yang volume atomnya tuh dikali dua, soalnya ada dua atom. Bingung gak sih kalau aku dekte? Bentar ya, bentar. D, beda. Di screen aku OneNote-nya mati. Kalau di screen kalian mati atau enggak? Apa yang mati? OneNote-nya. Enggak, Mager lah. masih ada. Kalau nggak kamu mau stop share dulu, bisa nggak? Udah ya. Udah. Ya aku buka lagi. Sorry banget. Nggak apa-apa, Bin. Santai aja. Hmm. Lama. Gimana ya? Udah. Kenapa ya? Udah ya? Udah ke share screen apa belum? Belum. Belum, Bin. Oke. Kenapa nih?
Lama banget. Bentar. Ini yang lemot. Yang lemot Teams-nya. Gimana ya ini? Oke. Udah ada share screen-nya. Udah ya? Udah, sekarang udah ada. Ya, alhamdulillah. Oke, kita bahas si efisiensi. Aduh, tapi agak lemot. Dulu aku ngaret berapa ya? Iya, udah. Apa aku tutup OneNote-nya dulu ya? Bentar ya, aku tutup dulu. Sorry banget. Wow, terlihat screen aku. Aduh. Aduh, sorry banget. Kalau pindah Jimit nggak apa-apa. Kayaknya Teams aku deh. Mau pindah ke Jimit atau buat room lagi di Teams? Bebas sih. Bentar, aku benerin dulu. Oke. Kalau pindah Jimit nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa sih. Teman-teman yang lain gimana? Iya, yang Nggak lain apa-apa, dong. Bin. Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa, Bin. Pindah Jimit kali ya. Iya, boleh. Oke, aduh sorry banget. Aku leave dari Teams-nya ya. Iya, makasih Bintang. Makasih, Bintang. Kai. Thanks, Win.